selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yana Tresia dan rekan saya yang bernama Carla Rizkia. kami berdua akan mempresentasikan tugas dari manajemen modal kerja dengan studi kasus pada PT Bank Tabungan Negara. Next. Baiklah, manajemen modal kerja merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Analisis manajemen modal kerja akan membantu manajer keuangan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya dalam hal menentukan jumlah dana yang harus tersedia dan untuk dapat melihat asal sumber dana itu diperoleh. Manajemen modal kerja memiliki peranan besar dalam peningkatan probabilitas dan profitabilitas. Dalam berbagai literatur, ditemukan bahwa pengkajian tentang modal kerja pada prinsipnya mengarah pada dua hal terpenting, yakni current asset atau aktiva lancar dan current liabilities atau hutang lancar. Next. Aktiva lancar berhubungan dengan kas, marketable securities atau surat-surat berharga, piutang dan inventory. Sedangkan hutang lancar terdiri dari hutang-hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang perniagaan, dan hutang-hutang pada bank lainnya yang berusia kurang dari 1 tahun. Kedua unsur inilah yang merupakan aspek terpenting dalam manajemen modal kerja bidang perbankan. Aktiva lancar akan sangat berpengaruh pada likuiditas. Jika setiap aktiva lancar dikelola secara efisien, akan dapat mempertahankan likuiditas badan usaha pada taraf yang aman. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara efisien, akan berdampak pada penurunan aktiva badan usaha dan mempengaruhi tingkat risiko likuiditas yang cukup tinggi. Next. Pada kasus ini, pada PT Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara ini adalah salah satu badan usaha milik negara, khususnya pada cabang Manado. Visi dari Bank BTN ini menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah. Fokus bisnis ini terfokus pada pembiayaan perumahan baik subsidi maupun yang non-subsidi. Dalam pengelolaan manajemen modal kerjanya, pimpinan bank tidak akan terlepas dari permasalahan pengelolaan modal kerja. Dengan fokus utama pada penyediaan kredit perumahan, maka tentu saja pihak manajemen bank berurusan dengan pengelolaan modal yang tidak sedikit. Data awal penelitian pada Bank Tabungan Negara untuk cabang Manado dapat dilihat dari slide berikutnya. Next ya. Di sini terdapat laporan keuangan PT Bank BTN cabang Manado periode 2013-2014. Pada Bank Tabungan Negara cabang Manado ini, dalam pengelolaan manajemen kerjanya selalu memperhatikan keterkaitan antara modal kerja dan penggunaan modal kerja dalam analisis manajemen modal kerjanya. Current aset atau aktiva lancar dan current liabilitas atau hutang lancar merupakan dua hal pokok yang menjadi fokus analisis manajemen modal kerja. Di sini terdapat 11 item. Yang pertama ada total aset. Di tahun 2013 terdapat 131 jutaan, di tahun 2014 meningkat jadi 144 jutaan. Yang nomor 2 ada total liabilitas. Total liabilitas adalah hutang yang harus dilunasin, contohnya seperti giro atau cek yang belum dibayarkan. Di tahun 2013 terdapat 119 jutaan, di tahun 2014-an terdapat 130 jutaan. Di nomor 3, total ekuitas. Total ekuitas itu adalah kekayaan bersih yang berasal dari usaha perusahaannya. Di tahun 2013 terdapat 11 jutaan, di tahun 2014 meningkat menjadi 12 jutaan. Nomor 4 ada total liabilitas dan ekuitas. Nomor 5 ada pendapatan dan beban bunga bersih. Nomor 6 ada pendapatan beban operasional selain bunga bersih. Nomor 7 ada laba rugi operasional. 8 ada laba rugi non-operasional. 9 ada laba rugi tahun berjalan. Nomor 10 ada laba rugi bersihnya. Di nomor 11 ada total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi aktiva lancar, semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan semakin kecil aktiva lancar, maka akan semakin sedikit pula pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, semakin besar hutang lancarnya, maka semakin kecil pendapatan yang akan diperoleh perusahaan, sedangkan semakin kecil hutang lancar akan semakin mempermudah perusahaan memperoleh pendapatan yang semakin besar. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sarah untuk hasil analisisnya. Baik, terima kasih kepada saudari
Yohana. Selanjutnya itu hasil analisis dan pembahasan. Nah, untuk menganalisis modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara ini, maka digunakan laporan keuangan dan neraca bank selama beberapa periode, yaitu periode 2013 dan 2014, dengan 3 rumus, yaitu yang pertama, dengan rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih, atau total aset to net working capital, di mana total aset to net working capital ratio sama dengan total aset dibagi dengan net working capital. Yang kedua, itu rasio kewajiban lancar atau current liabilities to net working capital ratio, di mana current liability to net working capital sama dengan current liabilities plus dibagi net working capital. Perputaran modal kerja atau revenue to net working capital ratio, di mana working capital turnover sama dengan revenue dibagi dengan net working capital. Nah, di sini ditampilkan perhitungan dari laporan keuangan Bank BTN dengan rasio aktiva terhadap modal kerja bersih, di mana total aset to net working capital ratio-nya sama dengan 9,089, total aset to net working capital ratio-nya sama dengan 12,959. Ini di tahun 2013 dan 2014 sesuai dengan laporan keuangan yang didapat. Yang kedua itu rasio kewajiban lancar, di mana rasio kewajiban lancar tahun 2013-nya itu 8,288, rasio kewajiban lancar tahun 2014 itu adalah 11,865, dan yang ketiga itu perputaran dari modal kerjanya pada tahun 2013 sama dengan 8,0008, dan perputaran modal kerja tahun 2014-nya itu adalah 10,941. Nah, dari analisis data dan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa manajemen modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara TBK Cabang Manado adalah sebagai berikut. Rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih pada tahun 2013 adalah sebesar 9,089 dan pada tahun 2014 adalah sebesar 12,959. Hal ini menandakan bahwa rasio total aktiva terhadap modal kerja dijamin oleh aktiva lancar dan hutang lancar. Hal ini menggambarkan bahwa PT Bank Tabungan Negara TBK Cabang Manado mampu mengelola modal kerja bersih secara efektif dan efisien. Kedua, yaitu rasio kewajiban lancar terhadap pada kerja PT Bank Tabungan Negara TBK pada tahun 2013 adalah sebesar 8,288 dan pada tahun 2014 sebesar 11,865. Rasio kewajiban lancar ini merupakan ekspresi alternatif dari current ratio. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban lancarnya setiap tahunnya menurun sejak tahun 2013 dan tahun 2014, di mana terjadi penurunan sebesar 3,577 dari selisih antara 8,288 pada tahun 2013 dengan 11,865 pada tahun 2014. Hal ini berarti current ratio rendah dan mengakibatkan rasio ini akan tinggi dan mengindikasi tingkat likuiditas rendah. Ini berarti pihak bank berhasil melakukan penekanan terhadap kewajiban lancarnya untuk meningkatkan pendapatan bank sehingga rasio kewajiban lancar pada PT Bank Tabungan Negara TBK Cabang Manado adalah stabil. Nah, yang ketiga itu adalah rasio perputaran modal kerja atau revenue to net working capital. Mengukur atas kewajiban lancar. Jika rasio perputaran modal kerja tinggi mengindikasikan likuiditas yang rendah untuk mendukung operasional. Rasio yang rendah menunjukkan likuiditas tinggi. Dilihat dari tren di atas, maka 13 adalah sebesar 8,008 dan pada tahun 2014 sebesar 10,941. Itu berarti terdapat kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan selisih 2,933. Peningkatan ini disebabkan karena modal kerja bersih
dan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari kasus pada PT Bank Tabungan Negara ini, yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah manajemen modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado telah dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kenaikan pendapatan aktiva terhadap modal kerja bersih dijamin oleh aktiva lancar dan hutang lancar. Pengukuran pada tahun buku yaitu 2013 dan pada tahun 2014. Hal ini menggambarkan bahwa PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado mampu mengelola modal kerja bersih secara efektif dan efisien. Yang kedua itu perhitungan rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado menunjukkan bahwa kewajiban lancarnya ke setiap tahunnya menurun sejak tahun 2013 dan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut berhasil melakukan penekanan terhadap kewajiban lancarnya untuk meningkatkan pendapatan bank sehingga rasio kewajiban lancar PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado adalah stabil. Yang ketiga, rasio perputaran modal kerja pada tahun buku 2013 dan tahun buku 2014 terlihat ada kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan karena modal kerja bersih mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja adalah kekuatan PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado dalam menjawab kebutuhan perusahaan untuk tetap eksis dalam bisnis perbankan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.